jamur itu mungkin nggak nempel di daun ya karena ada lapisan dari cover BP itu. Dan untuk ya yang pertama itu batang itu kokoh ya Mas, ya nggak gampang moler kalau kokoh itu Mas. Terus yang kedua itu pucuk itu pasti hijau, nggak kuning ya Mas, ya mungkin seperti itu. Kalau asam umat itu saya rasa itu sangat penting Mas, karena itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di lahan bawang merah teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya tanaman bawang merah di cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan tinggi teman-teman. Nah akan tetapi masih untuk pertumbuhan dan juga untuk serangan hama masih sangat minim, dan juga untuk pertumbuhannya jelas masih sangat maksimal sekali teman-teman. Untuk serangan dari jamur juga seperti ada moler ataupun serangan-serangan hama juga masih bisa teratasi di saat yang lain itu mengalami kesusahan di cuaca yang cukup ekstrim sendiri. Nah dan juga untuk penggunaan pupuk kimia juga alhamdulillah bisa dikurangi teman-teman, dan juga untuk hasilnya akan tetapi bisa tetap maksimal. Nah ingin tahu kira-kira bagaimana budidaya yang beliau lakukan di tanaman bawang merah sendiri, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman bawang merah yang saat ini di cuaca yang cukup ekstrim. Berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Mas bisa perkenalan diri dulu Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arwan, saya petani bawang merah dari Kabupaten Brebes. Untuk lahan sendiri ini berada di Desa Pesarean, Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Panggilannya siapa Mas? Mas Arwan. Mas Arwan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman kita berkesempatan silaturahmi ke tempat Mas Arwan, khususnya untuk untuk sharing-sharing tentang budidaya tanaman bawang merah yang saat ini kalau Mas sendiri aslinya di rumahnya di Brebes ya Mas ya. Kalau untuk lahan ini di Pagerbarang Tegal gitu ya Mas ya. Untuk Mas Arwan sendiri kalau boleh tahu di budidaya tanaman bawang merah sendiri udah sering melakukan atau baru kali ini sih Mas? Udah lama saya. Untuk lahan sendiri ini sudah sekitar 10 kalian lah. Kalau untuk budidaya bawang merah berarti udah bukan pengalaman pertama berarti ya Mas? Bukan. Udah sering kali, dan kalau khususnya yang lahan di belakang kita ini udah sekitar 10 kali dilakukan proses tanam bawang merah gitu ya Mas? Iya. Untuk luasan lahan yang digarap di belakang kita ini kira-kira berapa Mas? Sekitar 5.800 meter. 5.800 meter. Dan kalau boleh tahu untuk varietas bibit yang digunakan ini apa Mas? Bima Brebes nih. Bima Brebes ya? Kalau untuk kebutuhan bibit sendiri yang Mas Arwan butuhkan berapa Mas untuk musim tanam kali ini? Sekitar 8 kintal. Sekitar 8 kintal Mas? Iya. Dan kalau misalnya di sini itu karakteristik lahannya bagaimana sih Mas untuk digunakan budidaya bawang merah ini Mas? Kalau dulu tuh awalnya lahan ini tergolongnya lahan kritis karena terlalu banyak kimia yang masuk. Jadi udah kayak seperti lahan jenuh lah. Tapi untuk saat ini berangsur-angsur udah mulai pulih karena penggunaan organik. Oh, jadi kalau untuk lahan sendiri, lahan yang digunakan ini tuh karakteristiknya emang udah jenuh ya Mas ya. Udah ibaratnya udah terlalu banyak makan pupuk kimia gitu ya. Dan Mas Arwan sendiri sampai saat ini melakukan 10 kali olah tanam di sini itu juga menerapkan organik ya Mas, agar tidak istilahnya mengurangi efek dari si penggunaan kimia yang membuat tanah itu menjadi jenuh gitu ya Mas. Dan kalau untuk olah lahan sendiri biasanya yang dilakukan bagaimana sih Mas untuk tanaman bawang merah sendiri lahan ini? Kalau ini kemarin terakhir itu habis panen itu sekitar 10 hari lagi langsung tanam lagi nih. Pertama olah lahan cuma cangkul, kita naikkan lumpur dari got, kita naikkan, habis itu kita spray pakai power soil. Dan itu mungkin adakah pertimbangan mungkin Mas, ataupun perlakuan yang Mas Arwan lakukan di tanah itu Mas? Apakah ada penggunaan pupuk dasar atau pupuk kandang gitu, ada nggak? Nggak ada. Untuk musim tanam kali ini saya nggak pakai pupuk dasaran sama sekali, cuma itu pakai power soil. Berarti hanya dengan asam umat power soil itu Mas? Iya. Itu diaplikasikan bagaimana Mas caranya Mas? Itu saya spray nih. Untuk luasan segini saya pakai 2 kilo.
Untuk luasan 5.800 itu sekitar 2 kilo power soil ya Mas? Iya, Itu berarti sebelum tanam dispray Mas? iya saya spray. Itu kalau dispraynya berapa hari sebelum tanam Mas? Kalau Mas Arwan? Itu 1 hari sebelum tanam langsung saya spray. 1 hari sebelum tanam Iya. dispray ya Mas. Dan kalau di bibit sendiri Mas, kalau dari Mas Arwan sendiri, kalau bibit bawang merah itu apakah ada kriteria khusus Mas untuk memilih benih yang bibit yang berkualitas gitu sih Mas? Kalau saya memilihnya itu yang anakan nggak terlalu banyak Mas, jadinya untuk diumbi itu bisa menjadi super lah keluarnya itu. Dan kalau kemarin itu untuk perawatan si bawang merah sendiri, khususnya di pemupukan susulan itu tetap dimasukkan juga Mas? Iya, pemupukan saya gunakan itu 3 kali. 3 kali? Iya, Iya kalau boleh tahu ini udah usia berapa Mas? ini usia 46 hari. Berarti udah mendekati panen ya Mas? Iya, ya? iya Mas. Dan kalau Mas Arwan tadi juga menyebutkan dengan pemupukan itu selama sampai usia 46 ini dimasukkan 3 kali pupuk susulan Mas. Iya. Kalau boleh tahu yang dimasukkan itu apa aja Mas? Mungkin untuk pemupukan susulan pertama itu di usia berapa Mas? Waktu pemupukan pertama itu ya 10 hari. Saya memakainya itu ya Ramela Unik itu 7 kilo dan Saprodak itu. Dan jangan lupa dan ketinggalan saya masukkan power soil itu 2 kilo. Oh, jadi untuk pemupukan pertama itu menggunakan Yara Unik itu ya Mas, dan ada Saprodap, dan Mas Arwan juga tidak ketinggalan asam humat power soil itu ya Mas ya. Kalau untuk 1 kali pemupukan biasanya habis berapa Mas ini? 150 kilo. 150 kilo, dan itu perbandingan untuk power soilnya berapa Mas? 2 kilo. Setiap 75 kilo pupuk kimia saya masukkan 1 kilo power soil. Setiap 75 pupuk kimia dimasukkan 1 kilo power soil ya? Iya. Dan kalau untuk lahan luasan sekitar 5.800 ini biasanya menghabiskan pupuk kimia berapa sih Mas kalau biasanya itu? Kalau hitung-hitungannya itu sekitar 2 kintalan Mas. Tapi ini cuma saya masukkan 150 kilo. Oh, kalau untuk ibaratnya normalnya gitu ya? Iya, normal. Normalnya itu sekitar 2 kintal ya Mas, Iya. 1 kali pemupukan. Tapi kalau Mas Arwan sendiri hanya memesan 150 kilo. Iya. Mungkin adakah pertimbangan mungkin Mas dari hal tersebut Mas? Ya kita lihat pertumbuhannya ya, kalau mungkin karena dengan pemakaian power soil itu pertumbuhannya udah bagus, makanya saya kurangin pupuk kimianya. Kalau menurut Mas Arwan sendiri dengan penggunaan power soil asam humat setiap di awal sebelum tanam dan setiap kali pemupukan susulan itu kira-kira yang dirasakan bagaimana sih Mas dengan penggunaan asam humat itu? Dulu itu sebelum pakai itu, lahan di sini itu pasti ada kerdilnya. Tapi untuk saat ini udah tidak ada yang namanya kerdil, itu udah nggak ada. Kalau untuk pemupukan susulan kedua mungkin Mas itu dimasukkan umur berapa dan yang dimasukkan apa Mas? Yang kedua kemarin di usia 20 hari setengah tanam, saya makainya itu Cherokee Boroni, itu Karate Boroni itu 25 kilo, untuk Yara Uniknya 50 kilo, Saprodapnya itu 55 kilo, dan Kamasnya itu 20 kilo. Berarti dan untuk pemupukan ketiga mungkin Mas? Pemupukan ketiga saya makainya itu Yara Winner, itu 75 kilo dan KCL-nya 75 kilo, dan nggak ketinggalan, tetap power soil itu tetap masuk terus. Tetap masuk ya. Jadi dari Mas Arwan sendiri sebanyak 3 kali pemupukan itu tetap masuk yang namanya asam humat power soil gitu ya Mas ya. Karena tadi di awal juga sempat menyebutkan dengan penggunaan asam humat power soil itu yang awalnya itu di lahan ini biasanya kerdil gitu ya Mas tanamannya. Alhamdulillah saat ini dengan penggunaan itu bisa terbantu ya Mas ya. Kaitannya dengan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia juga ya Mas ya, itu juga bisa menghemat biaya ya Mas kalau gitu. Dan kalau boleh tahu Mas, mungkin untuk kendala yang dihadapi saat ini kira-kira apa aja sih Mas? Ini kan di musim ekstrim ini kan penyakitnya kan jamur ya Mas. Jadi saya memakai itu perlindungan untuk jamurnya itu saya pakai cover WP Mas. Jadi jamur itu mungkin nggak nempel di daun ya, karena ada lapisan dari cover WP itu, dan untuk daun itu bisa menjadi lebih kokoh Mas kalau pakai cover WP itu Mas. Mungkin dari kandungan silikanya itu ya Mas, ya, untuk menguatkan batang jadi tidak mudah roboh kalau kena angin, terus aman dari jamur gitu Mas. Jadi untuk cuaca yang cukup ekstrim ini kendalanya hanya di jamur ya Mas ya. Khususnya mungkin ya karena curah hujan tinggi itu kelembaban juga agak tinggi ya. pH pasti drop. pH juga pasti drop ya Mas ya. Tapi kalau untuk kaitannya dengan pH sempat mengalami drop juga enggak Mas? Enggak Mas, kalau ini kan saya masukkan kalsium terus, itu seminggu sekali pasti saya spray dengan kalsium dan rollingan dengan cover WP itu. Itu kalau menurut Mas Arwan sendiri dengan penggunaan cover WP itu bagaimana sih Mas kira-kira? Ya terlindung dari jamur yang pertama ya Mas. Yang kedua itu batang jadi kokoh Mas. Ya
nggak mudah rebah ya Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ini untuk batang ya Mas ya. Ini Iya. kalau saya pegang itu sangat keras ya Mas ya Iya, ini iya, Mas, dan seperti juga itu, Mas. sangat tegak dan terbukti untuk di luasan sampai luasan 5.800 ini kayak saya belum menjumpai untuk yang biasanya kan kalau udah hampir umur tua itu biasanya banyak yang roboh gitu ya Mas ya. Moler itu pasti Mas kalau musim hujan itu. Kalau Tapi untuk alhamdulillah ini nggak ada. Oh ini nggak ada Mas. Iya. Kalau dengan penggunaan cover WP itu biasanya aplikasi dengan dosis berapa dan interval berapa Mas? Saya memakainya dosis 2 sendok aja Mas, dan itu interval 6 hari sekali karena saya penyepraian itu 3 hari sekali. Kalau untuk fungisidanya sendiri tetap yang dimasukkan apa aja Mas? Saya fungisidanya ini pakai Bilia, terus Mancozeb sama Orondis Opti itu saya rolling terus. Jadi satu-satu nggak saya itu karena buat mengurangi biaya produksi ya Mas. Ya jadi saya rolling satu, misal hari ini Orondis, depannya Bilia, tapi ya itu cover itu harus ikut. Kalau untuk sampai saat ini mungkin adakah nutrisi juga Mas yang ditambahkan ke tanaman bawang merah Mas? Ini saya pakai Premino Mas. Ya. Asam amino premino ya Mas Iya. ya. Itu dimasukkan di usia berapa Mas kemarin Mas? Saya mulai masukkan itu umur 12 hari. Dan itu terus saya rutin itu Premino itu. Itu interval berapa Mas? Itu saya lihat perkembangan juga Mas. Kalau Premino itu kalau sekiranya bagus itu saya cuma pakai satu tutup. Kalau untuk perkembangannya kayaknya kurang cepat itu saya tambahkan 2 tutup. Interval sekitar 6 hari sekali. Jadi melihat kondisi ya Mas untuk Iya. aplikasi Premino sendiri. Kalau misalnya tanamannya itu ibaratnya agak ya kurang sehat itu Ya, dosisnya ditambahin gitu ya Mas Iya. ya. Nah tapi kalau misalnya tanaman udah terlihat sehat itu hanya satu tutup sudah cukup ya Mas. Kalau menurut Mas Arwan sendiri dengan penggunaan Premino itu kira-kira yang dirasakan bagaimana sih Mas? pertumbuhannya lebih cepat Mas. Lebih cepat, Mas? Lebih terasa ya dari pertumbuhannya. Oh, jadi pertumbuhannya itu lebih cepat ya, dan juga dengan penggunaan Premino tadi ketika pertumbuhan lebih cepat itu juga nanti tanaman itu bisa lebih sehat gitu ya Mas ya? Iya, karena mungkin mengurangi stres juga sih Mas itu Premino itu. Jadi yang dirasakan Mas Arwan sendiri dengan penggunaan Premino juga ada manfaat mengurangi stres di tanaman Iya, juga ya Mas, khususnya iya. juga Di waktu musim ekstrim ini juga. ekstrim sendiri ya Mas ya. Iya. Nah kalau dari Mas Arwan sendiri untuk karakteristik karakteristik bawang merah sehat itu kira-kira bagaimana sih yang menurut Mas Arwan sendiri? Ya yang pertama itu batang itu kokoh ya Mas. Ya nggak gampang moler kalau kokoh itu Mas. Terus yang kedua itu pucuk itu pasti hijau, nggak kuning ya Mas. Ya mungkin seperti itu. Kalau misal pucuk kuning itu biasanya disebabkan apa sih Mas? Ya kadang jamur Mas, bisa. Kadang nutrisi yang kurang itu juga pucuknya pasti kuning. Oh berarti kalau biasanya kan juga petani bawang merah juga kadang mengalami pucuk kuning itu Iya. ya, itu bisa nutrisi yang kurang dan Iya. juga ada serangan jamur juga ya Mas. Iya, Tinggal iya. dilihat kira-kira mana yang Iya. pas gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Arwan sendiri, kalau misal mengalami seperti pucuk kuning itu ada langkah yang Mas Arwan lakukan biasanya apa sih Mas? Premino Mas, saya tetap masukkan Premino itu karena itu kan mengurangi stres. Jadi kan ntar kan pucuknya langsung hijau lagi. Nah kalau untuk di umbi sendiri Mas, kalau dari Mas Arwan sendiri untuk menghasilkan umbi yang super itu bagaimana Mas? Ya pertama itu anakan jangan terlalu banyak Mas. Kalau saya sendiri ya Mas. Dan untuk nutrisi itu harus selalu ikut biar umbi itu ya menjadi gede. Ini berarti udah mendekati masa panen ya Mas? Iya. Kalau untuk ini apakah sudah untuk harga jual saat ini bagaimana sih kira-kira? Ini agak bagus ini Mas. Agak bagus. Lagi ada kenaikan ini. Ini kalau bisa kira-kira untuk kebutuhan bibit 8 kuintal ini untuk hasil yang dihasilkan dari bibit tersebut biasanya kira-kira kisaran berapa sih Mas? Saran kalau untuk musim hujan ini paling keluar 5,5 tonan Mas ini Mas. 5,5 ton ya Mas? Iya. Menurut Mas Arwan nih, dengan penggunaan nutrisi ataupun pembenahan tanah seperti asam humat itu kira-kira seberapa penting sih Mas di tanaman bawang merah Mas? Kalau asam humat itu saya rasa itu sangat penting Mas, karena itu kan penyediaan unsur hara itu lebih maksimal Mas. Jadi kan nutrisi untuk bawang merah itu sendiri selalu terpenuhi gitu loh. Jadi dengan penggunaan nutrisi dan seperti ada pembenah tanah asam humat itu, Iya. di samping dia berfungsi untuk membenahi tanah yang ibaratnya Udah jenuh rusak, ya, ya. udah rusak, itu juga bisa memenuhi kandungan unsur hara di tanah Iya, gitu ya Mas, dan nutrisi juga untuk tanaman. membantu penyerapan pupuk dan juga nutrisi yang ada di tanah gitu ya Mas. Iya, Tadi Mas, juga alhamdulillah bisa
Mas Arwan sendiri bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia juga ya Mas ya. Iya. Nah mungkin terakhir nih, Mas, adakah kata-kata ataupun motivasi ke teman-teman di rumah Mas? Ini mungkin ke teman-teman petani bawang merah Mas mungkin Mas. Iya, untuk ini kalau untuk tanah itu ya harus perlu organik ya Mas, yang intinya itu Mas. Dan asam humat itu mungkin penting, sangat penting untuk tanaman dan untuk kesuburan tanah Mas itu. Ya mungkin itu aja. Nah, jadi pesan kesan ke teman-teman sesama petani itu kalau bisa tanah itu juga lebih diperhatikan ya Mas. Iya. Tidak hanya kita gunakan pupuk kimia yang jor-joran, tapi juga kita lakukan upaya untuk membenahi tanah. Iya, Khususnya seperti dari itu, Mas. dulu kan ibaratnya udah terlalu kemasukan banyak kimia juga tidak baik untuk Iya. tanah dan juga tidak terlalu baik untuk pertumbuhan gitu ya Iya, Mas. Mas, Seperti bisa menyebabkan kerdil yang seperti yang dialami Mas Arwan sendiri ya Mas. Iya. Jadi harus kita lakukan upaya untuk membenahi tanah juga ya Mas. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Mas Arwan selaku petani bawang merah di daerah Tegal ini dengan budidaya di musim yang ekstrim, akan tetapi masih bisa berhasil dan masih bisa menghasilkan tanaman yang masih luar biasa. Teman-teman juga bisa menghemat penggunaan pupuk kimia juga, dan tadi juga bisa mengatasi kerdil dan juga bisa aman dari serangan jamur teman-teman. Nah semoga yang Mas Arwan tadi sampaikan bisa bermanfaat Mas kepada teman-teman di rumah, dan bermanfaat bagi Mas Arwan sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Mas Arwan, dan semoga untuk hasil panennya bisa melimpah Mas ini Mas, kan hampir mendekati hampir panen ya Mas ya. Mas. Dan juga untuk harganya juga bisa stabil. Nah ini kayaknya kalau saya tadi simak juga insya Allah bisa harga tinggi ya Mas ya. Khususnya di sini kan banyak yang kurang maksimal gitu ya Mas hasilnya Mas. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Mas Arwan selaku petani budidaya bawang merah. Tadi juga sudah dikatakan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari perawatan awal sampai akhir bawang merah sendiri. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.